Hai guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Anak Pembulu Kreatif. Masih pada puasa kan? Ini masih di bulan Ramadan. Ingat puasa jangan batal. Dan ingat masih corona, jangan kemana-mana. Kembali lagi sekarang sama Anak Pembulu Kreatif. Masih ingat yang belah kanan itu Mas Adi, yang belah kiri apa sih dua. Nah yang tengah-tengah ini temen gua, teman Mas Adi juga, teman akrab dibilang sahabat. Siapa namanya Mas? Fendi. Oh, Fendi nama lengkapnya? Mas Adi Fendi. Oh, Mas Adi Fendi. Ya, ganteng kan? Ganteng guys. Dia ini adalah anak pesantren. Pesantren. Dia menimba ilmu di pesantren. Pesantren mana? Masgar. Masgar. Kalau mau ke pesantren Masgar aja ya. Situ pasti bisa ketemu Mas Fendi. Bisa sharing-sharing. Oh ya, sekarang kita mau sharing-sharing nih sama Mas Fendi. Boleh kan nanya-nanya? Boleh. Gimana? Oke, kita mulai pertanyaan. Gimana sih menurut Mas Fendi ini? Kita kan bahasnya tentang anak disabilitas. Mas Fendi punya teman yang punya kebutuhan khusus berapa orang sih? Ya, lumayan banyak lah. Banyak. Masuk aku sama dia itu kan Mas Fendi. Gimana perasaan Mas Fendi itu ketika punya sahabat yang kayak kita orang ini nih yang punya kekurangan? Gimana perasaannya itu? Ya, kalau saya pribadi sih saya senang bergaul sama teman-teman. Ya, walaupun itu kita kan semua beda-beda sih. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Jadi prinsip saya nggak ada lah kata beda-bedain kawan itu gimana. Yang penting selagi kawan itu saya nyaman sama kawan tersebut, terus kawan itu mau diajak kebaikan, ya gimana lagi ya, itulah yang namanya sahabat. Sahabat itu bukan kalau kita tuh kumpul-kumpul bareng, itu bukan. Yang hakikatnya sahabat itu bila kita itu dalam kesusahan, dia mau menolong kita. Kita senang dia ada sama kita, itu namanya sahabat. Nah, saya itu pribadi ya, saya senang punya kawan kayak Mas Evan, kayak Adi. Tuh guys, ini hakikat berteman atau bersahabat itu yang kayak tadi kata Mas Fendi ya kan? Bukan cuma ngumpul-ngumpul atau pas butuhnya doang. Bayangin kan, itu kata-kata berguna. Nah sekarang gini, Mas Fendi udah berteman lama kan sama Mas Adi. Kalau sama saya, sama gue berteman baru bentar nih. Sama Mas Adi ini udah berapa lama nih berteman? Saya khususnya sama Adi ini dari saya mulai hitungannya dari saya kecil, dari saya mulai kelas TK, ya kan? Iya. Dari kelas TK kita saling main. Dulu kita main cuma main biasa. Kalau misalnya saya mikirnya kan dulu kasihan sama Adinya. Saya mikir posisi saya kalau misalnya seperti Adi itu bagaimana rasanya kalau misalnya nggak ada yang ngamen. Jadinya ya Allah itu kan semua itu dari Allah sih. Allah gerakan hati saya untuk datang ke rumah Adi, ya, untuk apa, untuk bisa bergaul. Saya nggak ada rasa kata malu yang diomongin sama orang kayak gini, kok kamu temennya kayak gitu. Enggak, saya nggak ada namanya malu. Yang penting saya nyaman sama dia, dia nyaman sama saya, kita saling berbagi pengalaman, saling cerita, dan bisa mengisi kekosongan hati kita. Saya dari kecil sampai sekarang alhamdulillah, ya alhamdulillah saya nggak bisa lupa sama Adi. Alhamdulillah. Itu bisa sahabat, dibilang sahabat itu bisa ada, kalau jauh dirindukan, kalau deket itu pasti pengennya ngobrol gitu, ada aja gitu kan, rasa kangen tuh timbul gitu kan, bener kan? Nah menurut Mas Adi nih, apa rasanya Mas Adi ketika punya teman kayak Fendi nih? Coba luangkan perasaan nih gitu. Menurut saya sebuah Anugerah guys. karena nggak ada seorang teman atau sahabat yang seperti dia. Selama saya hidup cuma dia, baru dia yang saya temui, belum ada lagi. Kita doain bareng-bareng ya guys, semoga ada lagi, semoga banyak orang, teman atau sahabat yang seperti Fendi ini. Jangan nggak cuma satu, kalau cuma satu nanti kalau misalnya dia lagi ada keperluan nggak ada kan, masa cuma Fendi doang kan, kita rindu gitu ya. Jadi gitu tuh perasaannya tuh. Nah selama kalian berteman nih, aku pengen tanya nih, ada nggak pas salah atau berantemnya gitu? Pasti ada kan? Ya alhamdulillah saya ya jarang saya jarang, mungkin ya alhamdulillah dikatakan malah nggak pernah Pak. Alhamdulillah. Ya. Ternyata nggak ada. Benar-benar nggak ada nih. Kita salahnya kalau saya jengkel itu mungkin
mungkin semua orang ada, mungkin Adi juga pernah jaga sama saya karena kelakuan saya kurang sopan mungkin sama dia, mungkin Adi juga kadang pernah bikin jaga saya gara-gara apa perilaku atau ya sekedar gurauan lah ya, namanya kalau misalnya kebablasan bercanda kan biasanya kan ada saling selek, tapi kalau itu kan kita alhamdulillah bisa saling menutupi, tidak nggak langsung kita nampakin kalau kita selek, enggak ya. Iya. Ya alhamdulillah ya, semoga aja sampai kapan, sampai ujungnya nanti nggak ada namanya selek Ini jangan salah paham dulu ya, aku bertanya itu biar kan namanya berteman tuh pasti ada namanya ketidakcocokan hati nih, bukan doain loh. Nah, nih sekarang mau bertanya nih, Mas Fendi kan pasti kalau berteman tuh bermain bareng toh. Iya. Nah, caranya Mas Fendi untuk bermain, misalnya dengan bersahabat Mas Fendi yang sulit ini keadaannya itu bagaimana tuh cara bermain? Dengan Mas Adi juga kok bisa bermain bareng, ngimbangin istilahnya lah gitu. Kepengen tahu nih, coba di sharing gimana coba. Ya kita Biar yang lain-lain pada tahu gimana caranya gitu. kalau masa kecil dulu sih saya main aja masih cuma intinya nemenin Adi ini, kalau misalnya kan di rumah kan dia kan ya cuma diem aja di rumah, ya saya bikin hiburan lah, bikin apa, main bola bareng, dia jadi kiper gitu, masih inget gak? Iya. Saya undang dia yang kiper, ganti-gantian kita ambil-ambilan bola gitu. Kalau misalnya dia itu kalau misalnya kadang itu kita lempar-lemparan peci dan kekifas itu dulu ya, Iya. sampai adiknya tuh sobek gitu ya pecinya itu dulu. Tapi kalau sekarang udah gede itu ya karena saya kepotong di pesantren juga, ya saya mungkin jarang-jarang tempat Adi yang mungkin saya dikira sombong atau gimana, tapi sebenarnya bukan karena sombong, karena saya di rumah ya kadang masih ada urusan, terus saya juga diminta ke pondok. Tapi kalau saya ada waktu insya Allah saya kesini, saya nggak bakal lupa sama Adi. Makanya apa, kawan saya pertama kali itu dulu Randy, Adi, Aldo. Ya walaupun kita tuh nggak sering main bareng, ya walaupun kita nggak bisa jalan-jalan bareng, tapi khususnya sama Adi saya ini banyak pengalaman yang wah masya Allah lah. Ya nggak apa-apa, kamu desain nggak apa-apa. Saya dulu itu sekiranya saya salah, emang Adi tuh nggak bisa namanya langsung ngelakuin apa yang diucapkan dia. Dia minta tolong sama saya. Nah tapi kan saya tuh bisa ngerasain dari kata dia, kalau sekiranya saya itu salah, dia ada di samping saya, dia ngingetin saya itu tuh kurang bagus, bagusnya itu seperti ini, kamu kayak gini. Saya juga karena apa, saya dengerin dia tuh karena bukan saya nggak mandang fisik dia, nggak mandang gimana dia, karena saya memandang ucapan dia itu. Sekiranya itu benar walaupun dia anak kecil, saya ambil kalau itu. Saya sama Adi gitu. Nah, sekarang buat Mas Adi nih, kalau Mas Fendi kan lagi menimba ilmu nih, kan jauh sih dari sini. Kan kadang ada rasa kerinduan tuh. Seperti apa rasa rindunya tuh? Bisa nggak dijelasin dengan kata-kata tuh, rasa rindu yang tertahan gitu, pengen ketemu sahabat gitu kan? Ya kalau rasa rindu, kalau dijelasin selengkap-lengkapnya nggak bisa. Istilahnya rindu lah, pengen ketemu, pengen ngobrol, gitu. Nih buat Mas Fendi nih, ada nggak kata-kata tuh buat penyemangat anak-anak yang punya kekurangan di luar sana tuh? Kan ada sih mereka yang patah semangat, ada yang kurang punya keinginan gitu. Coba apa buat penyemangat mereka istilahnya gitu loh. Ya kalau saya pribadi sih bukannya ya saya nggak bisa itu ya, nggak bisa langsung tolong, karena misalnya apa, saya nggak pernah mengalami kayak yang di luar rumah saya, kayak khususnya kayak Mas Adi, bukannya ini maaf nih dia apa kita kan ya, saya cuma sekedar membilang nih, karena misalnya dia ada kekurangan saya cuma bisa nasihati ya, walaupun toh itu dia tuh mengambil apa enggak itu terserah dia yang itu ya. Saran saya itu ya, bagusnya jangan sampai patah semangat. Masalahnya apa, Allah semuanya menciptakan semua itu ada hikmahnya, ada kelebihannya masing-masing. Nggak semestinya orang yang bisa jalan, orang yang bisa lari-lari, orang yang bisa main kesana sini belum tentu baik. Contohnya karena apa, masih banyak di luar sana orang yang bisa jalan biasa banget, tapi untuk jalan ke masjid itu susah. Kita berkah. Saya nggak ngomongin orang, saya juga pribadi sendiri, saya juga masih buruk. Saya lihat orang di luar sana, ya Allah, saya risau. Saudara-saudara Islam saya di sana, ya Allah, masih banyak yang lebih sehat daripada Adi. Kalau misalnya suruh berantem hebat, suruh balap motor oke lah boleh.
main bola siap. Tapi kalau untuk jalan ke masjid, ya Allah, untuk sholat 10 menit aja nggak ada 10 menit malah itu masya Allah dengan mudahnya meninggalkan. Ya saya ngomong kayak gini bukan karena saya ini anak pesantren, saya ini sombong karena saya sering kayak gini, enggak, saya juga masih buruknya. Kan kita sama-sama masih buruk, nah apa salahnya sih kita ini menjadi baik bareng-bareng, nah gitu. Nah caranya apa, yaitu saya ini dapat pesan dari guru, jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, kita cinta kepada orang tua, ya sama yang lebih tua kita sopan, menghargai sesama sebaya, kita saling mengimbangi, dan sama adik umurnya, sama adik kelasnya, sama yang bawahnya kita saling menyayangi. Bukan kita saling tindas menindas, enggak. Yang lebih kuat yang menang, enggak ada yang kayak gitu. Intinya saya pesan dari untuk kalian semua yang di sana, jangan pernah tinggalkan amal agama. Itu karena penting, ya khususnya. Ya itulah pesan saya ini dari guru saya. Nih sekarang buat Mas Adi sama Mas Fendi nih, ada pertanyaan nih. Gimana nih buat mereka biar sadar nih bahwa sebenarnya tuh mereka juga teman tuh nggak milih-milih gitu, teman juga nggak harus milih. Jadi cara berteman kalian tuh bisa di-sharing nggak? Sesimpel apa sih kalau misalnya bisa bisa lengket sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Jadi yang di luar sana tuh biar tahu bahwa sebenarnya tuh nggak milih-milih kok. Sebenarnya sahabat itu ya yang penting sahabat gitu kan. Pokoknya nggak usah jelasin lah. Pokoknya menurut kalian tuh bagaimana tuh cara sesimpel apa kalian bersahabat bisa sampai sekarang ini? Saya mau Adi dulu gimana? Kalau menurut saya, janganlah kalian mencari keunggulan di antara kalian masing-masing. Oh tuh guys, dengerin. Samakanlah diri kalian sama dengan yang lain. Jangan ada yang dia kok seperti ini, aku nggak mau lah. Jangan seperti itu. Menjadi samalah. Karena dengan kita menjadi sama dan kita menyatu, itu akan indah. Rendah hati itu maksudnya Mas Adi itu simpelnya, bener kan? Iya. Nah, rendah hati. Kalau buat Mas Fendi? Ya kalau saya pribadi sih, kalau misalnya kita jauh nih ya kan, kita ya intinya jangan sampai, yang pertama jangan sampai ada rasa unsur meremehkan orang. Kita rendah hati ya bagus ya, terus yang ketiga kita tawadu, itu ya rendah hati itu. Jangan sampai, ya walaupun toh kita ini lebih bagus daripada dia, kasarnya ngomong, tapi janganlah kita tuh merasa lebih baik. Allah itu kurang suka. Nah, kita saling menghargai satu sama lain. Kalau misalnya ada kekurangannya kita terima, karena apa? Ya kita maafkan, saling maafkan gitu. Nah kalau kita gitu misalnya jauh punya sahabat nih, nggak pernah ketemu, jarang ketemu. Kalau saya pribadi sih, ini dapat amalan dari guru, kita banyak-banyak tawasul. Tawasul itu kirim al-fatihah sama orang tersebut. Jadinya apa? Kita walaupun jauh, kita tetap sambung hati. Biar apa? Biar dia tidak lupa sama kita nggak lupa sama dia. Kita tawasul sama Nabi, sama guru-guru kita, sama para yang wali-wali terdahulu. Kemudian kita sebutkan hajat kita. Nah baru kita tawasul sama buat orang yang kita tuju, orang tua kita, teman-teman kita sebutin semua, baru kita kirim amalnya. Nah itu dapat amalan dari guru-guru yang saya pelajari di pondok. Ya kita tuh sambung hati, biar apa? Al-Fatihah itu masya Allah, hasilnya masya Allah. Ya kita walaupun kita jauh hati kan kadang-kadang lupa. 5 tahun nggak pernah ketemu, 1 tahun nggak pernah ketemu, biasanya ketemu tapi, woi apa kabar? Ya gitu doang. Gitu ya. Kalau kita nggak negor, dia nggak mungkin negor. Nah gitu. Saya ngerasain itu, saya ngelakuin itu loh. Pasti kalian semua pernah ngerasain. Maaf ya guys. Udah pernah Manusia biasa ini. Udah pernah cocok kan? Kamu bisa gara-gara apa gitu. Tahu-tahu kamu datang pulang, kamu tuh rindu banget pada sama dia. Sedangkan yang kamu rindukan itu udah lupa sama kamu, itu bahaya serius. Nah, biar nggak lupa itu dia tuh gila, kita sambung hati. Namanya kita sambung robito hati. Kalau hati itu nggak bakal lupa, insya Allah sambung hati terus. Ini guys. Ya jadi memang banyak ilmu yang bisa dipetik di video kali ini. Ya karena aku sama Mas Adi ini benar memilihnya nih, memilih teman percakapan. Moga-moga kalian bisa metik ilmunya, nggak ketang sedikit ya.
jangan sampai enggak loh, sayang banget tuh. Itu cuma dari aspek persahabatan. Dan dengerin dari ceritanya Mas Pendi, dia bisa bersahabat dengan sahabatnya yang memiliki kekurangan tanpa melihat fisik, itu luar biasa banget. Itu modal berharga buat orang yang memiliki kekurangan. Bayangin, kita kalau nggak dihargai, nggak diperhatikan tuh ngedon. Kalau udah ngedon tuh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapa gitu, nggak bisa, istilahnya kayak ingin melakukan sesuatu sulit, bener nggak Mas Adi? Benar. Kayak nggak ada dukungan gitu kan, Nggak ada semangat, nggak ada support. nggak ada support. Ada satu orang yang kayak gitu tuh bisa support. Jadi kalian yang di sana itu ya jangan khawatir. Bener kata Mas Pendi ini, jangan lupa untuk ibadah, sholat itu tadi. Siapa tahu berdoa dan bertemu dengan sahabat atau orang yang peduli sama kalian di samping kalian. Ya intinya jangan merasa sendiri gitu kan. Nah, ini terakhir nih buat Mas Pendi ini. Dengar nanti Mas Pendi katanya mau menuntut ilmunya agak jauh nih ya katanya. Mau kemana Mas Pendi? Insya Allah ini saya akan ke Temborong, Temborong. Dari mana itu Mas Pendi? Jawa Timur, Magetan. Jawa Timur. Tuh guys, kalau ada yang mau mondok pesantren itu ke Temborong, Jawa Timur, Magetan. Nah, insya Allah kalau ada berkah juga aku mau ke sana. Di situ pesantrennya gimana? Besar atau gimana? Kalau dibilang besar ya satu desa itu pesantren semua. Oh ya Allah, luar biasa banget. Ini pertanyaan pamungkas nih dari terbesar dalam hati sama pikiranku dari dulu. Ini apa sih yang buat Mas Pendi itu bertahan tuh, terus pengen menuntut ilmu untuk agama tuh, yang buat Mas Pendi bertahan dan ingin gitu kan? Apa sih biar mereka semangat gitu, biar mereka tahu jangan malas kalau disuruh mondok itu. Apa sih Mas Pendi? Karena yang pertama saya itu satu, saya yang butuh dengan ilmu, bukan ilmu yang butuh dengan kita. Yang pertama. Dengerin guys. Kalau misalnya kita ini hidup, ya misalnya kita ini orang kaya, ganteng, apa sih yang mau kita sembuhin kalau kita ujung-ujungnya masuk ke tanah, dikubur ke tanah, kita nggak bisa apa-apa. Kalau misalnya kita hidup di dunia ini aja, nggak ada hidup lain, kita nggak masalah kita foya-foya di sini. Yang namanya masalah dunia itu sementara. Ya kayak ibaratnya kita nih nanam padi nih. Kalau kita nanam padi, kita urus nih ya. Kalau orang nanam padi biasanya tuh, masya Allah, dia tuh rela malam-malam rela dia melek datang ke sana untuk nyari air. Gimana padi saya itu biar subur. Tapi gimana kita urusin tiap harinya, kita sampai siang malam kita urusin, kita pikir gimana. Kalau misalnya kita sering bikin kayak gitu terus, dengan aspek seperti itu, kita akan dapatkan panen yang bagus. Panen yang buat kita tuh senang dan puas gitu loh. Nggak sia-sia saya kerja selama ini. Nah, begitu pula kita di dunia. Kalau kita di dunia cuma gawainya cuma foya-foya, nggak jelas kesana kemari, nggak ada ilmu, nggak ada rasa niat tuh. Saya tuh kapan ya bisa belajar ilmu? Walaupun itu hanya niat itu inamal amal lebih niat. Seseorang itu dinilai dari amal niatnya. Nah, terus masalah saya mondok itu bertahan itu ya bukan kita nentuin yang gara-gara mondok kita masuk surga, enggak. Itu Allah alam. Kayak apa sih, kita kan usaha dan kita berprasangka baik kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari ini dapat saya amalkan, dan kita niat apa yang kita pelajari ini walaupun dapat satu ilmu kita niat sampaikan pada orang-orang. Walaupun orang itu yang kita sampaikan itu mau apa enggak itu terserah. Yang penting kita udah membugarkan kewajiban. Saya pengen tuh ngaji ini, saya minta doanya dari kalian semua biar saya tuh lulus. Bareng-bareng ya guys, aminin bareng-bareng yang di luar sana nih. Jadi orang yang benar, saya tuh pingin. Walaupun saya ini masih buruk banget. Saya tuh pengen, walaupun saya ini masih buruk ini, semoga asbab saya rela. Walaupun korban saya belum banyak, masih sedikit ya, saya berharap sama Allah biar saya tuh dikabulin jadi orang beneran, terus bisa ngajak teman-teman saya baik. Terus apa salahnya sih, udah capek lah rasanya kalau mau nakal itu. Udah bertahun-tahun, dihitung aja udah berapa tahun. Berarti kalau udah capek nakal, pernah nakal tuh? Alhamdulillah kalau masalah nakal saya dulu sebelum mondok ya udah. Ini jangan dibuat negatifnya guys, itu ada pengalaman namanya, pengalaman berharga. Kalau kata pepatah, pengalaman adalah guru paling berharga, ya kan? Nih, sekarang kita dengerin versi Mas Adi. Denger nih Mas Adi juga terinspirasi nih pengen mondok. Kira-kira nih apa yang buat Mas Adi pengen mondok juga nih? Coba kita dengerin. Apa nih yang buat Mas Adi pengen mondok juga nih? Menurut saya sendiri,
saya pengen mondok, 1 karena terinspirasi, 2 saya ingin menjadi yang lebih baik, dan 3 supaya saya ada tujuan setelah lulus sekolah ini, supaya saya ada tujuan. Oh, mau awalnya dengerin guys, jadi manusia itu ada tujuannya kira-kira apa ya, terserah kalian memilihnya apa ya. Mereka berdua ini memilihnya untuk di jalur, kalau bahasanya orang kalian itu akhirat tuh ya. Kalau aku besok sih insya Allah gue nih besok mau, kalau gue dunia dulu lah, akhiratnya nanti nyusul mungkin lagi ketutup hati guys. Oke, ini adalah perpisahan guys, ini adalah terakhirnya. Bisa kasih apa semangat lagi nggak yang buat misalnya mereka nggak mau jalanin puasa ini bulan puasa ini terakhir nih, semangat buat mereka yang nggak jalanin puasa nih, buat Mas Pendi sama Mas Pendi dulu nanti Mas Adi. Kan ada sih yang misalnya belum puasa nih, coba dikasih biar mereka semangat lagi puasanya. Ya. Ya, untuk biar puasa semangat ya, kita ingat janji Allah. Janji Allah itu mungkin nggak bakal bohong, pasti nggak bakal bohong, bukan mungkin, pasti nggak bakal bohong. Kalau kita ingin puasa dengan ikhlas mata-mata karena Allah, kita akan mendapatkan yang berkali lipat-lipat. Sholat kita akan dilipat gandakan pahalanya, puasa kita akan dilipat gandakan pahalanya, baca Al-Quran kita akan dilipatkan banyak pahalanya, sedekah kita. Nah, kita kalau misalnya ingat itu, insya Allah kita semangat puasa. Terus intinya karena satu itu perintah Allah. Seandainya ya misalkan terus itu kita kan nggak pasti setiap hari sih, setahun sekali kan, cuma 1 bulan aja. Setahun itu ada 12 bulan, yang 11 bulan ini bolehlah kita nggak puasa, udah makan bosen lah istilahnya. Sebulan aja nahan makan minum, sehari saja nanti malam kita puas-puasin makan, nggak apa-apa. Itu untuk Allah, semata-mata karena Allah. Terus itu apa namanya, jangan lupa ya ikhtisab lah, mengharap pahala sama Allah. Nah, itu. Kalau buat Mas Adi, Menurut saya hanya singkat saja, janganlah tinggalkan puasa, karena puasa itu datang hanya 1 tahun sekali. Jangan sampai kalian meninggalkan bulan puasa yang suci ini, karena di tahun-tahun berikutnya kalian belum tentu akan menemuinya. siapa tahu di calling malaikat Israel. Bisa lanjutin Mas Adi? Dan siapa tahu nanti bulan puasa berikutnya, nggak tahu kan ada halangan apa seperti itu. Udah? Jangan sia-siakan waktu yang berharga ini, karena waktu itu sangat berharga. Janganlah kalian membuang-buang waktu. Saya sendiri masih membuang-buang waktu, tapi saya ingin memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Ayolah kalian memperbaiki diri bersama-sama untuk bekal kita nanti, karena belum tentu kita akan menjumpainya kembali. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Makasih ya Mas Pendi. Bisa siapa tahu kita bisa berjumpa dengan lanjut video yang selanjutnya. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe di bawah. Komen itu yang penting. Siapa tahu ada salah-salah kata itu, ada salah-salah ucap, jangan dianggap terlalu serius, tapi jangan dianggap juga bercanda, karena di sini ada ilmunya, ada hal yang bisa kalian petik. Ya, jangan lupa ya subscribe. Anak jomblo kreatif. Salam jomblo.